Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Thank you for being here today. Let me introduce myself. My name is Jessica Olivia with NPM 2541134. I'm from class management 25B. Today, I would like to present my topic business ethics. In this presentation, I will explain the main points related to this topic and share some important information that I hope will be useful for all of us. Without further ado, let's begin the presentation. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari etika bisnis. Jadi, etika bisnis itu adalah pengajaran untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta memberikan penjelasan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan strategis terkait dengan masalah moral yang kompleks. Selanjutnya, dalam komunikasi bisnis itu terdapat beberapa unsur penting yang mencerminkan etika, yaitu seperti civility atau kesopanan, lalu ada polish atau kemampuan komunikasi dengan baik, lalu ada business etiquette atau tata krama bisnis, lalu ada social intelligence atau kecerdasan sosial, dan ada soft skills. Dari semua unsur tersebut membantu mencerminkan komunikasi yang efektif, menghargai orang lain, serta membangun hubungan kerja yang sehat dan produktif. Selanjutnya, yaitu ada 5 alasan utama untuk menjalankan bisnis yang baik. Yang pertama, yaitu bisnis yang etis cenderung lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Yang kedua, etika membantu melindungi merek dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, menjalankan bisnis secara etis merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Lalu yang keempat, etika dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dan yang kelima, perusahaan yang memiliki reputasi yang baik akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari investor. Selanjutnya, terdapat beberapa pendekatan dalam memahami etika. Yang pertama, itu ada pendekatan utilitarian yang menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Yang kedua, pendekatan hak yang menekankan penghormatan terhadap hak setiap individu. Yang ketiga, pendekatan keadilan yang berfokus pada perlakuan adil dan setara. Yang keempat, pendekatan kebaikan bersama yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang kelima, pendekatan kebijakan yang menekankan karakter dan moral seseorang dalam bertindak. Dalam komunikasi bisnis, personalisme memiliki 6 dimensi utama. Yang pertama adalah rasa hormat terhadap orang lain. Yang kedua, penampilan yang mencerminkan profesionalisme. Yang ketiga, toleransi terhadap perbedaan. Yang keempat, kejujuran dan etika dalam bekerja. Yang kelima, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dan yang keenam, ketekunan serta kemampuan bekerja sama dengan rekan kerja. Penerapan keenam dimensi ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan profesional. Ada beberapa prinsip utama etika bisnis, yaitu bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan publik, lalu ada menjaga integritas, lalu objektivitas dan independensi, menjaga standar etika profesional, serta memahami cakupan dan sifat layanan yang diberikan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap individu maupun organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis secara etis. Selanjutnya yaitu etika pemasaran dan perlindungan konsumen. Etika pemasaran sangat erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Dalam praktik pemasaran, perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas, tanggung jawab, kepercayaan, perilaku yang baik, serta prinsip-prinsip etika bisnis. Perusahaan harus memberikan informasi yang jujur mengenai produk dan layanan yang ditawarkan agar konsumen dapat
mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu ada pentingnya praktik etis dalam pemasaran. Praktik etis dalam pemasaran memberikan banyak manfaat. Di antaranya adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap kegiatan pemasaran, mengurangi kebutuhan akan regulasi pemerintah yang berlebih, memperoleh kembali dukungan sosial dari masyarakat, serta melindungi citra organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh aktivitas pemasaran dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi, kesimpulannya adalah etika bisnis adalah pengajaran untuk membedakan antara benar dan salah untuk memberikan pengarahan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan yang strategis terkait masalah moral yang kompleks. Dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan dapat membangun kepercayaan, menjaga reputasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. That brings me to the end of my presentation. Thank you for your attention and for listening to my presentation. I hope the information I have shared today has been useful and helped you understand the topic better. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.